Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Virtual. Pemirsa, langsung saja saya akan ke Pak Hengki. Pak Hengki, ini memang pada akhirnya kita harus bergantung lagi atau melihat lagi bagaimana kesiapan juga masyarakatnya. Apakah selama ini dari KPID Kepulauan Riau sendiri sudah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai proses atau ASO yang akan kita lakukan pada tahun 2022 nanti? Ya, terima kasih Mbak Tasya. Kalau sosialisasi sebenarnya kita sudah mulai sejak 2019 kemarin, karena itu sosialisasi simulcast. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, di perbatasan kami di Kepri ini, terutama di Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjung Pinang, itu diuntungkan dengan adanya simulcast. Jadi kami sudah duluan bersosialisasi kepada masyarakat bahwa kita akan bersiaran secara digital. Nah, setelah Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan, tentu kami tidak terlalu capek lagi menjelaskan bahwa dari dulu sudah kita jelaskan bahwa akan ada siaran digital di Kepulauan Riau. Respon masyarakat sendiri bagaimana, Pak? Respon masyarakat sangat bagus. Nah, karena seperti contoh kita di belakang Padang kemarin. Ketika kita sebutkan, ya kita di Indonesia juga sudah digital, dan kami lihatkan siaran digital, wah ternyata bagus. Nah sayangnya masyarakat di sana kan belum bisa menangkap siaran kita yang digital. Analog mereka masih putar-putar antena, sementara siaran asing itu sudah full digital dan masuk ke mereka. Nah ini artinya apakah karena dengan tidak melihat secara langsung mereka bisa paham? Ya, itulah butuh sosialisasi kita, karena kan kami kemarin sengaja datang ke masyarakat pesisir yang berbatasan langsung, kita coba bersosialisasi kepada mereka bahwa Indonesia sudah mulai, terutama di Batam sudah mulai siaran digital. Nah, memang karena begini, mungkin masalah power ya, kekuatan mereka atau pemancar mereka dekat ke kita, tanpa antena masyarakat yang TV-nya sudah digital, kebetulan TV masyarakat di sana sudah digital, ketika search dia langsung dapat, langsung bersih. Nah, kami pun terus terang kami heran pertama, wah TV kita kok belum gitu. Nah, itu mungkin PR kita bersama-sama. Yang jelas sosialisasi tetap berjalan sampai saat ini, dan kami juga bersama pemerintah daerah, bersama gubernur, bersama DPRD, juga rencana kami 2021 ini nanti ya dengan DPRD sama-sama ketika turun ke dapil masing-masing kita akan sosialisasikan TV digital, seperti itu, Mbak. Baik, ini dari KPID Kepulauan Riau sendiri khususnya apa yang ingin disampaikan ataupun apa yang masih dibutuhkan saat ini dari pemerintah? Ya, harapan kami tentu infrastruktur untuk digital sebelum 2022 sudah bisa sampai di seluruh wilayah ya. Seperti dibilang Pak Marvel tadi, di Natuna, di Anambas sudah ada tower TVRI. Ya mudah-mudahan itu sudah bisa maksimal. Karena terus terang Pak Marvel kemarin di wilayah layanan Kepri 1, kami kemarin tidak bisa menangkap siaran dari yang penyelenggara MUX-nya di Trans. Ya. Dan sebenarnya termasuk TVRI juga. Jadi setelah kami cek ke sana, memang ada penurunan power sedikit, ya terkait masalah COVID ini juga, ya mungkin juga berpengaruh. Nah tapi sekarang sudah naik lagi menjadi 1.000. Kalau kemarin sempat di bawah 1.000 powernya Pak, sekarang sudah naik lagi dan kami juga sudah bisa menangkap di Tanjung Pinang. Nah harapan kami siaran asing yang meluber ke kita juga sudah bisa memikirkan teknologi. Saya yakin Pak Marvel sudah ada teknologinya untuk memblok. Karena siaran kita masuk ke Singapura dan Malaysia itu diblok sama mereka. Termasuk siaran radio kita juga diblok sama Singapura dan Malaysia. Nah, bahkan Singapura dan Malaysia mungkin sering protes ke kita untuk menurunkan power. Nah, kami berharap juga siaran asing yang meluber ke kita juga protes atau counter siaran mereka di sini. Agar masyarakat tidak terus-menerus
menonton siaran asing. Baik, silakan ditanggapi Pak Marvel. Industri penyiaran mau sama dengan di industri telekomunikasi, sebenarnya kita punya forum dengan negara tetangga itu, forum koordinasi spektrum frekuensi namanya. Jadi memang masing-masing pihak menyepakati di level power berapa, khususnya untuk masing-masing negara yang atau wilayah yang berbatasan, khususnya macam di kita tuh Batam ya. Nah, di telekomunikasi itu udah solve, lama juga itu bicaranya, sebenarnya sekarang udah solve. Nah, di penyiaran mungkin karena kita juga belum full ASO, itu kita belum bisa juga mempunyai bargaining position ke mereka, karena sebenarnya seperti kata Pak Heru tadi, di fora-fora regional kita sebenarnya kita malu juga gitu loh, kita berjanji 2018 tapi nggak selesai gitu ya. Nah, kadangkala ini yang membuat kita kalau kita nanti sudah ASO, maka bargaining power kita juga punya untuk sama-sama menahan powernya. Sebagai informasi, sebenarnya yang kita bantu dengan TVRI itu cukup besar-besar powernya, khususnya yang di perbatasan yang Kepri ya. Ada 4 lokasi di situ, ada di Batam, ada di Tarempa, ada di Natuna, ada di Karimun kalau nggak salah. Karimun. Nah, itu belum bisa di full power kan ya, karena itu tadi, karena analog kita juga masih hidup. Kadang dia kalau full power digitalnya TVRI mengganggu analognya, misalnya LPS yang lain, Trans atau apa gitu loh. Jadi nanti kalau sudah semuanya pindah ke digital, maka tidak akan ada lagi interferensi baik antar sesama dalam arti lembaga penyiaran di domestik maupun lembaga penyiaran di negara tetangga. Jadi sekali lagi Mbak Tasya, ini masalah waktu saja. Nah, saya mau menyampaikan apa yang disampaikan Pak Heru, benar. Jadi Undang-Undang Cika ini sekarang sedang kita tindak lanjuti dengan peraturan pelaksanaan. Jadi ada peraturan pemerintah yang di situ akan lebih detail bagaimana kita mempersiapkan agar analog switch off ini secara regulasi sudah dipayungi atau didasarin sehingga bisa terlaksana pada tahun 2022 akhir. Baik. Itu kan Mbak Tasya. Baik, Pak Heru, ini apakah kita nanti akan optimis bisa segera melakukan migrasi analog ke digital, dan apakah kira-kira kita siap? Kemudian juga sekalian Pak dengan kesimpulan dan closing statement-nya. Silakan Pak Heru. Merupakan proses yang sudah lama dan ini tidak bisa juga kemudian ditunda-tunda lagi. Kita harus selesaikan karena betapapun juga digitalisasi televisi ini adalah sebuah keniscayaan gitu ya. Jadi memang ini merupakan proses yang memang harus kita lakukan. Ini bermanfaat bagi industri sektor penyiaran itu sendiri. Kemudian juga masyarakat akan mendapatkan manfaat juga dari tayangan televisi yang berubah dari analog ke digital dengan gambar lebih berkualitas, lebih clear segala macam gitu ya. Kemudian tentunya juga kalau kita lihat kan memang ada kelebihan nanti penggunaan frekuensi, khususnya di frekuensi 700 MHz yang dapat dimanfaatkan juga untuk nanti mengembangkan infrastruktur nirkabel gitu ya. Apakah itu nanti untuk 5G atau apa, internet yang lebih cepat lagi, sehingga juga ini bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, bagi ekonomi Indonesia tentunya. Baik, terima kasih Pak Heru. Pak Hengki, silakan, ada yang ingin ditambahkan sekalian dengan closing statement-nya Pak. Harapan kami dengan digitalisasi penyiaran ini, dengan ASO ini, tentu juga berdampak bagi masyarakat di daerah khususnya, terutama tumbuhnya industri kreatif seperti konten kreator, PH di sini. Nah, itu yang kita harapkan, dan juga lembaga penyiaran lebih mengutamakan konten-konten lokal itu yang punya izin, misalnya Nusantara TV kan ada di Batam, izinnya juga ada di Batam. Nah, kami berharap Nusantara TV juga lebih memperbanyak konten-konten lokal. Sehingga apa yang dibilang Pak Heru tadi,
masyarakat juga menikmati. Selain kualitas siaran juga mereka ternyata terbantu di sana. Mereka juga mencintai budaya mereka. Ada budaya mereka, ada kearifan lokal yang ditayangkan, ada yang pilihan mereka untuk menonton di sana. Baik, baik. Terima kasih Pak Hengki. Juga seperti yang dikatakan oleh Pak Marvel tadi bahwa memang memang kita harapkan bahwa kita sudah siap untuk melakukan migrasi dari analog ke digital di tahun 2022 karena sudah maksimal sekali upaya yang dilakukan. Mungkin masih perlu dilaksanakan di level pelaksanaannya saja ya Pak ya, yang kita harus rampungkan dulu, dan tentunya kita harapkan segera digitalisasi dilakukan karena ini memang selain digital dividend yang kita bisa rasakan, tentunya manfaat dari di luar materialnya ini juga sangat tinggi seperti yang tadi Pak Heru katakan bahwa kita bisa mendapatkan integrasi nasional, kemudian juga terbinanya watak dan jati diri bangsa, sehingga masyarakat kita juga semakin bisa tumbuh kecintaan terhadap bangsa dan negara, dan ini terkait dengan keutuhan NKRI juga. Selain itu juga bisa mencerdaskan kehidupan bangsa melalui siaran televisi. Baik Bapak-Bapak, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Bincang Virtual. Dan pemirsa, sampai di sini Bincang Virtual. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Tasya Felder undur diri dan juga tim yang bertugas. Kita akan bertemu lagi selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. NTV Sahabat Kita.